Temukan podcast Change Together di Spotify, Anchor, dan juga YouTube. Please follow and subscribe podcast Change Together. Mari bersama kita berjuang untuk dunia yang lebih baik dan penuh harapan. Halo, gue Sharon yang lamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya senantiasa memberkati kewecaran semua. Masa pandemi ini semakin membuat teknologi mencolok dan moncer ya. Jaga jarak tidak menghalangi komunikasi, transaksi, dan prestasi karena didukung dengan kemajuan teknologi yang mendigitalkan semuanya. Coba kita bayangkan kewecaran. Andai masa pandemi sekarang ini belum era digital. Wah, semua kegiatan mati total kan? Nah, di era digital ini ada satu istilah yang sedang booming loh, yaitu personal branding. Kita bahas yuk kewecaran. Personal branding dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaian seseorang sebagai sebuah daya tarik atau sebagai sebuah label. Menurut sebuah badan konsultasi karir, lebih dari setengah atasan atau pemilik bisnis tidak mau memperkerjakan calon-calon kandidat pekerja potensial mereka tanpa adanya representasi online yang baik. Inilah salah satu mengapa personal branding dinilai sangat penting. Nah, kewecaran kali ini kita akan share tips membangun personal branding. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu dasarnya apa sih? Berikut beberapa pertanyaan tentang strategi mengenal diri untuk personal branding. Nah, pertanyaan pertama kita harus tahu, siapa kamu? Pertanyaan yang kedua adalah, apa keyakinan dan nilai utama yang ada di diri kamu? Pertanyaan ketiga, apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Yang keempat, skill apa yang bisa kamu tawarkan? Dan yang terakhir, bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitarmu? Setelah kita mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita mulai menjalankan tips membangun personal branding. Yaitu yang pertama, kita tentukan tujuan personal branding. Untuk apa sih kita mempromosikan diri kita? Untuk melamar kerja kah? Untuk cari relasi kah? Atau untuk apa? Nah, poin yang kedua, tampilkan citra diri sesuai portofolio. Harus sesuai bukti ya kewecaran. Misal nih, tujuan kita buat personal branding untuk membuat calon konsumen percaya dengan kualitas produk di online shop kita. Tapi kita menjalankan usaha online kita itu tidak sepenuh hati. Banyak deh komentar negatif di lapak kita. Personal branding yang sudah kita buat bagus-bagus malah menjadi sekedar pencitraan untuk mengejar profit saja. Jadi kita harus menampilkan citra diri kita sesuai portofolio ya. Poin yang ketiga, mulai membuat website pribadi. Nah, ini sudah hal biasa ya di dunia digital sekarang. Poin keempat, buat konten yang bernilai dan optimasi sosial media kita. Manfaatkan sarana yang sudah ada untuk menyebarkan hal-hal positif dari diri kita. Poin kelima, bangun networking dan saling berkolaborasi. Dengan begitu akan menambah teman baru dan peluang kerja baru. Kolaborasi juga sangat penting. Coba aja kita lihat kewecaran. YouTuber terkenal tetap saja butuh kolaborasi dengan YouTuber lain. Nah, kewecaran itu dia cara dan tips untuk membangun personal branding. Semoga bermanfaat ya untuk kewecaran. Kewecaran yang laumu kasihi, sesungguhnya apapun profesi kita, ketika kita lahir di dunia, terutama di masa yang sekarang ini, kita semua harus masuk ke satu perusahaan ini. Kalau di perusahaan-perusahaan lain, jabatan sifatnya sementara dan fana ya. Tapi di perusahaan ini, sifatnya langgeng abadi loh. Wah, ada ya perusahaan seperti itu? Perusahaan apa itu? Nah, ini dia. Perusahaan dunia satu keluarga.
Kenalin CEO-nya Kue Charen, Milevo. Wih, jadi ngebayangin ya, Milevo pakai jas gimana ya? Nah, bekerja di perusahaan ini bisa dibarengi dengan pekerjaan kita yang lain. Karena perusahaan ini kita bawa kemana saja. Perusahaan ini ada di dunia hati kita. Sebelum masuk ke perusahaan ini, tentu kita harus buat personal branding dong, supaya diterima bekerja sama CEO-nya. Nah, Kue Charen kita latihan yuk buat personal branding. Langkah pertama, kita temukan jawaban 5 pertanyaan tadi ya. Kue Charen silakan jawab masing-masing ya. Gimana nih personal branding kita supaya kita diterima di perusahaannya Milevo? Pertanyaan yang pertama, siapakah kamu? Nah, Kue Charen, gimana jawabnya semisal CEO-nya tanya, coba perkenalkan diri kamu. Siapa kamu? Pertanyaan yang kedua, apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Yang ketiga, apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Yang keempat, skill apa yang bisa kamu tawarkan? Yang kelima, bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitarmu? Wah, membayangkan interview dengan Milevo deg-degan juga ya. Bisa nggak kita jawab? Dalam bimbingan 1 semester ini, Maha Sesepuh telah membocorkan jawabannya loh, supaya kita semua bisa lolos interviewnya Kue Charen. Pertanyaan yang pertama, siapakah kamu? Kita adalah anak Laumu, percikan roh suci Laumu yang maha kasih dan maha indah. Jasmani kita ini hanyalah sementara. Kita yang berasal dari Laumu lah yang sejati, yang sesungguhnya, dan yang abadi. Pertanyaan yang kedua, apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Meyakini dunia satu keluarga akan terwujud di dunia ini, karena dunia satu keluarga adalah dambaan hati Laumu yang tertinggi. Diri kita sejati adalah percikan roh suci Laumu yang maha bahagia harmonis, rukun harmonis, dan kebersamaan harmonis. 3 keharmonisan inilah nilai utama diri kita. Pertanyaan yang ketiga, apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Tentu saja yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Pertanyaan keempat, skill apa nih yang bisa kamu tawarkan? Tanpa membedakan latar belakang sara, kita menjadi pembawa kebahagiaan, kerukunan, dan kebersamaan harmonis antar manusia, laksabenda, dan makhluk. Karena kita semua berasal dari sumber kehidupan yang sama. Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah keluarga. Karena itu, skill yang bisa kita tawarkan adalah menjadi pembawa kebahagiaan, kerukunan, dan kebersamaan harmonis semua umat manusia, laksabenda, dan makhluk yang ada di Triloka. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitarmu? Yaitu mengembangkan kasih dan keindahan dengan menguntungkan orang lain dalam setiap kesempatan di kehidupan sehari-hari kita. Itu dia jawaban pertanyaan tadi, Kue Charen. Tapi itu hanyalah jawaban dari pertanyaan saja. Teorinya saja seperti itu. Nah, apa kita sudah benar-benar menginsafi maknanya? Semuanya akan terjawab seiring waktu dalam kita membangun personal branding diri kita. Personal branding tentu saja tidak bisa diciptakan dalam semalam ya. Karena itu pertanyaan tadi akan menjadi dasar ke arah mana personal branding kita berkembang. Sekarang kita coba ya melangkah membuat personal branding. Poin yang pertama, tujuan personal branding. Tentu tujuannya yaitu untuk masuk perusahaan dunia satu keluarga. Iya, tapi untuk apa masuk perusahaan itu? Tidak lain adalah untuk membahagiakan hati Laumu yang telah sekian lama menunggu kita pulang. Kita yang sejati bukan berasal dari dunia ini. Kita harus kembali ke asal pertama kali kehidupan kita bermula, yaitu Laumu Mama. Nah, melalui perusahaan ini, kita bisa mengembangkan kasih dan keindahan dalam diri kita hingga ke tingkat yang tertinggi. Inilah perjalanan yang harus kita tempuh untuk sampai ke rumah ilahi kita. Poin yang kedua, tampilkan citra diri sesuai portofolio. Dalam berpikir, berbicara, berperilaku, semuanya harus sesuai dengan diri kita yang sejati ya, Kue Charen.
Tidak ada itu benci, iri, curiga, mau menang sendiri, dan semua yang negatif-negatif itu. Jadi kita berusaha buang yang negatif-negatif tadi. Kita buat portofolio kita yang bagus-bagus. Tapi bukan pencitraan loh ya, harus dari dalam hati kita. Poin ketiga dan keempat, mulai membuat website pribadi. Buat konten yang bernilai dan optimasi sosial media. Nah, inilah panggung dan sarana kita untuk mengembangkan hati kita. Kita manfaatkan semua kesempatan yang ada. Dianugerahi Laumu suara emas. Kita manfaatkan suara emas kita untuk menyampaikan kebenaran melalui tembang ketuhanan misalnya. Kita dianugerahi Laumu ilmu pengetahuan. Kita kembangkan ilmu pengetahuan kita untuk karya ilahi. Misalnya, saya nih profesinya arsitek. Saya gunakan ilmu arsitektur saya itu untuk membantu wihara, membantu misi dunia satu keluarga. Bisa bantu desain mahawihara, sekolah, atau Fortunate Cafe misalnya. Atau misalnya saya profesinya adalah dokter. Saya gunakan ilmu pengetahuan kedokteran saya itu untuk membantu orang banyak. Misal ada umat yang baru belajar vegetarian. Nah, saya yang punya latar belakang ilmu kedokteran ini, saya bantu membimbing umat ini untuk hidup bervegetarian secara sehat dan bahagia. Atau misalnya saya sarjana hukum. Dengan ilmu hukum saya bantu wihara, ngurus legalitas yayasan, ngurus perizinan. Banyak sekali sebenarnya karya suci, karya ilahi yang bisa kita sumbangsikan untuk umat ketuhanan dan umat manusia. Lalu diberi Laumu kesempatan berkarya di wihara, langsung terima dan kerjakan dengan sepenuh hati. Diberi Laumu rezeki materi yang serba kecukupan. Jangan pikir dua kali untuk berdana amal dalam proyek suci. Setiap ada kesempatan dan media, kita selalu manfaatkan. Karena inilah sarana untuk kita membangun personal branding hati kita. Dan poin yang terakhir, bangun networking dan saling berkolaborasi. Tentu dalam sebuah perusahaan kita tidak bekerja sendiri ya. Karena itu kita harus mengembangkan keharmonisan. Dengan begitu semua bisa berjalan dengan baik. Terlebih lagi, semua umat manusia adalah saudara kita. Melihat kita hidup dan bekerja dengan harmonis bersama dengan saudara-saudara kita, tentu Laumu Mama akan bahagia. Nah, gue Sharon, kalau kita sudah berhasil membangun personal branding tadi, tentu CEO perusahaan dunia satu keluarga akan menerima kita bekerja, Kue Sharon. Yuk kita mulai membangun personal branding kita sekarang juga. Jadi ketika nanti telah tiba waktunya buka lowongan kerja nih ceritanya, kita semua bisa mendaftar dan layak masuk ke perusahaan dunia satu keluarga. Kue Sharon, let's change together for a world full of hope. Laumu Tsepe, Minlofo Tsepe, Kue Sharon dan keluarga dapat bersatu hati, berteguh iman, berjiwa kasih, saling mendukung dan sukses bersama melewati segala ujian dan bencana. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Sharon semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.